Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auludin dari Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul tentang pengaruh pengantar matematika ekonomi pada kelas D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Asluddin terhadap psikis mahasiswa. Skip saja. Baik, adapun latar belakang masalah dari KTI yang saya buat ini adalah dalam menjalani dunia perkuliahan seringkali kita dihadapkan terhadap berbagai permasalahan yang dapat mengganggu psikis dan memberikan kita sebuah tantangan bagaimana caranya kita tetap bisa bertahan terhadap berbagai permasalahan itu. Menurut Vattel 1996 dalam Wulandari 2003 menyatakan bahwa stres merupakan reaksi tertentu yang muncul pada tubuh yang bisa disebabkan oleh berbagai tuntutan. Misalnya, ketika manusia menghadapi tantangan-tantangan yang penting. Ketika dihadapkan pada ancaman atau ketika harus berusaha menghadapi harapan-harapan yang tidak realistis dari lingkungannya. Sebagai individu yang berkecimpung di dunia akademis, tentu mahasiswa yang sering kali disebut sebagai dewasa pemula dituntut untuk siap menghadapi berbagai siklus dunia perkuliahan yang sangat amat berbeda ketika masa duduk di bangku sekolah. Jadwal mata kuliah, sistem pembelajaran dan juga permasalahan kurang memahami materi yang disampaikan oleh dosen adalah hal umum mungkin saja terjadi dan sangat berkemungkinan menjadi pemicu awal dari terganggunya psikis mahasiswa. Adapun rumusan masalah dari karya tulis ilmiah ini adalah bagaimana peran mahasiswa dalam menghadapi segala permasalahan yang muncul ketika menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kampus, baik dari segi internal maupun eksternal, serta bagaimana pengaruh masalah itu terhadap psikis mahasiswa, terkhusus pada mahasiswa pengantar matematika ekonomi kelas D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Asluddin sebagai bagian dari objek penelitian. Adapun tujuan penelitiannya adalah memberikan sebuah pernyataan tentang bagaimana mahasiswa bisa survive terhadap berbagai faktor masalah baik dari segi internal maupun eksternal dalam dunia perkuliahan. Baik. Oke. Adapun manfaat penelitiannya yaitu satu, terhadap mahasiswa, memberikan sebuah gambaran terhadap realitanya kehidupan kampus serta bagaimana penelitian ini berguna untuk mahasiswa yang ikut andil dan relate terhadap permasalahannya, juga memberikan sebuah perbandingan statis mengenai dampak yang timbul. Kedua, bagi orang yang awam, membantu memberikan informasi tentang permasalahan yang tidak general pada individu yang bukan dari kalangan akademis, sehingga bisa membantu minimalisir faktor-faktor permasalahan yang bisa memberikan dampak buruk terhadap akademis dalam hal ini adalah mahasiswa. Ada bab 2 itu tinjauan pustaka. A. Penelitian terdahulu. Dalam adapun penelitian terdahulu. Demi kesempurnaan penelitian, maka perlu melakukan perbandingan untuk mengetahui gambaran dari penelitian terdahulu untuk membuat informasi yang sekiranya penting bagi penelitian sekarang. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afnan Rahmi Fauzia dan Medisa Utami Tanu pada tanggal 1 Februari 2002, ketiganya merupakan mahasiswa perguruan studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dengan judul karya Hubungan Efikasi Diri dengan Stres pada Mahasiswa yang berada dalam post-quarter life crisis. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan kedua variabel yang negatif yang berarti semakin tinggi stres pada mahasiswa yang berada dalam fase quarter life crisis. Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Ada B. Pengertian efikasi diri terhadap quarter life crisis.
Quarter life crisis merupakan krisis ekonomi berupa emosi negatif pada individu di awal masa dewasa. Emosi negatif yang terjadi dapat menghambat produktivitas individu, bahkan dapat menimbulkan gangguan baik secara fisik maupun mental. Adapun metode penelitian, jenis penelitian. Jenis penelitian. Pada penelitian kali ini saya menekankan pengguna metode penelitian yang bersifat kualitatif, di mana dalam menjalankannya saya sendiri berfokus pada observasi tentang seberapa besar pengaruh masalah yang timbul dalam sistem pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang memberikan dampak negatif terhadap perkembangan mahasiswanya, perkembangan psikisnya. Ini dilakukan dengan metode wawancara terhadap pihak yang terlibat dalam objek penelitian saat ini. B. Sumber penelitian atau lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, saya berfokus pada sumber penelitian yang bersifat primer, yaitu dengan menggunakan observasi langsung di lapangan serta hasil wawancara langsung dari narasumber. Dan mengenai lokasi penelitian ini saat melakukannya pada salah satu fakultas, tepatnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Informasi, tepatnya pada ruangan kelas D dengan mata kuliah pengantar matematika ekonomi. Adapun C, populasi dan sampel atau sesuai dengan penelitian. Untuk sampel penelitian saya adalah 10 orang dari 45 populasi yang ada di kelas pengantar matematika ekonomi kelas D, di mana ada 10 narasumber itu, 9 orang mengatakan bahwa banyak tantangan beban yang dialami ketika menjalankan proses belajar. Adapun D, metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, pada penelitian ini saya menggunakan metode observasi, yaitu dengan melihat secara langsung kejadian yang sedang saya teliti, juga melakukan kegiatan wawancara untuk mengumpulkan jawaban. Jadi, beberapa narasumber dan mengikatnya dengan observasi yang telah saya buat. Adapun teknik analisis data, dalam proses penelitian yang kemudian saya tuangkan dalam karya tulis ilmiah, saya menggunakan teknik analisis data di mana saya untuk pertama yaitu mencari objek penelitian yang sangat relevan dengan kehidupan di sekitar atau bahkan saya alami. Baik, mungkin itu saja tentang presentasi saya tentang karya tulis ilmiah yang saya buat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Astaga. Baik, itulah tadi presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.